Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alina Purnamasari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran games. Dan untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian model pembelajaran games. Untuk videonya mari kita lihat. Dadah. Pada zaman sekarang ini, pendidikan sudah mengalami perubahan yang sangat pesat. Berbagai cara pembelajaran atau model pembelajaran juga telah banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran games, di mana model pembelajaran ini memiliki dinamika motivasi yang tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Model pembelajaran games adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang. Metode pembelajaran games dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Kate Edward. Metode ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. Oke, untuk materi yang kedua yaitu langkah-langkah dalam metode pembelajaran games. Mari kita lihat. Dalam pembelajaran tim game turnamen atau TGT, peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi pelajaran, kadang-kadang juga dapat diselingi dengan pertanyaan berkaitan dengan kelompok. TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para peserta didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara mereka. Langkah-langkah model pembelajaran games. Secara umum ada 5 komponen utama dalam penerapannya, yaitu 1. Penyajian kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas. 2. Belajar dalam kelompok. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria kemampuan peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, etnik, dan ras. 3. Permainan. Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Keempat, pertandingan atau lomba. Turnamen atau lomba adalah struktur belajar di mana game atau permainan terjadi. Biasanya, turnamen atau lomba dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas. 5. Penghargaan kelompok. Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim atau kelompok akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, untuk materi yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode pembelajaran games, mari kita simak penjelasannya. Kelemahan dan kelebihan model pembelajaran games. Metode pembelajaran kooperatif tim games turnamen atau TGT ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Suarjana dalam istiqomah, yang merupakan kelebihan dari pembelajaran TGT antara lain: 1. Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. 2. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. 3. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. 4. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. 5. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. 6. Motivasi belajar lebih tinggi. 7. Hasil belajar lebih baik. 8. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut. 1. Dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang sangat lama. 2. Dalam model pembelajaran ini, guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini. 3. Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih telah menonton videonya. Dadah!